Jadi listrik AC itu adalah suatu sistem kelistrikan di mana nilai tegangan atau arus dia berubah terhadap waktu, berubah terhadap waktu. Kurang lengkap ini. Nilai tegangan atau arusnya sebentar. Nilai dan polaritas tegangan atau arus berubah terhadap waktu. Oke, kita ambil contoh ya, misalkan tegangan AC sama tegangan DC. Kalau tegangan DC itu dia polaritasnya dia tidak berubah terhadap waktu, tapi nilainya dia bisa jadi berubah terhadap waktu. Contohnya seperti ini. Ini V, ini T, ini tegangan DC ya. Ya kalau dia seperti ini ya pasti sudah pasti DC ya, misalkan 10 volt, DC 10 volt. Jadi mau dia T sama dengan berapapun itu magnitudenya itu sama dengan 10 volt. Ini tegangan DC, tegangan searah. Nah sekarang kita ambil contoh tegangan DC yang lain, misalkan dalam bentuk gelombang pulsa. Yang praktek di 3 itu kodenya mana? Bisa seperti ini ya. Nah ini nilainya dia berubah terhadap waktu. Nilainya berubah terhadap waktu. Nah, tapi ini tetap tegangan DC. Tetap tegangan DC. Karena polaritasnya masih sama ya, masih positif di sini. Polaritasnya tidak berubah terhadap waktu. Nah, beda halnya misalkan kalau sinyal tegangannya itu seperti ini. Ini V, ini T. Lalu dia punya model sinyal tegangan itu, dia seperti ini. Nah, ini bukan lagi sinyal tegangan DC. Jadi di sini plus 10 volt, di sini minus 10 volt. Nilainya dan polaritasnya dia sudah berubah terhadap waktu. Jadi pada T sama dengan 0, nilai tegangannya 10 volt. Kemudian terus sampai misalkan T sama dengan 1 second di sini. Tegangannya jatuh ke 0. Kemudian beberapa waktu kemudian dia loncat ke minus 10 volt. Nah ini polaritas dan magnitudenya sudah berubah terhadap waktu sehingga tegangan ini itu sudah bisa kita kategorikan ke tegangan AC. Jadi tegangan AC itu tidak mesti dia punya perubahan tegangan terhadap waktu dalam bentuk sinyal sinusoidal, yaitu tidak mesti seperti itu, karena biasanya kan kalian belajar di SMA itu sinyal tegangan AC itu seperti ini. Nah, itu belum tentu. Ini tegangan AC, tapi yang di atas ini tegangan AC juga. Dia bolak-balik juga. Polaritas dan nilainya dia berubah terhadap waktu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan polaritasnya dia berubah terhadap waktu, itu pasti sudah otomatis nilainya juga berubah terhadap waktu. Seperti sinyal ini ya. Tapi kalau yang di atas ini, nah itu nilainya berubah terhadap waktu, tapi polaritasnya tidak berubah terhadap waktu. Makanya masih kita katakan sebagai sinyal tegangan DC. Atau mungkin kalian jumpai suatu sinyal tegangan yang modelnya seperti ini. Ini V, ini T. Nah, dia di bawah sini misalkan. Diambil bentuk gelombang pulsa. Nah, kita lihat di sini ya, ini minus 10 volt. Kita lihat polaritasnya itu tidak berubah terhadap waktu, sehingga kita kategorikan sinyal tegangan ini sebagai sinyal tegangan DC. Nah itu dia, beda sinyal tegangan AC dan sinyal tegangan DC. Beda sinyal tegangan AC dan sinyal tegangan DC. Dipaham ya?
Nah, kalau ada yang bingung langsung ditanyakan, karena jangan sampai nanti saya masukkan di soal UAS bukan nanti bisa jawab. Pak, izin bertanya Pak. Ya, kenapa? Eh, Berarti kalau untuk sinyal tegangan dari DC sendiri dia untuk itunya negatif Pak ya? Apanya? Arah grafiknya memang ke bawah ya Pak? Eh, enggak, yang tadi kan saya sudah contohkan yang di atas kan. Yang sinyal pertama itu dia seperti ini. Ini 10 volt kan, plus 10. Ini sinyal tegangan DC. Kenapa DC? Karena polaritasnya tidak berubah. Dia polaritasnya tetap positif. Positif terus ini. Oke. Kemudian Untuk itu Pak, izin bertanya lagi Pak, untuk penggunaannya nanti gimana Pak kita bisa menentukan bentuk grafiknya negatif sama bentuk grafiknya itu positif? ini tergantung nanti. Tergantung mode rangkaiannya. Karena biasanya dia seperti ini. Eh, ada rangkaiannya. Misalkan ini sumber tegangan. Jangan seperti ini. Ya tidak apa-apa lah. Sumber tegangan misalkan baterai 1,5 volt. Nah, kemudian kalian hubungkan ini ke osiloskop. Osiloskop atau multimeter yang bisa menampilkan grafik. Nah, positifnya kamu letakkan di sini, negatifnya kamu letakkan di sini. Maka yang terbaca nanti pada grafik, nah dia itu pasti dia seperti ini. Ini V, ini T. Nah, dia begini, 10 volt. Tapi kalau misalkan ini protnya kamu balik, di sini minus, di sini plus, maka ya akan muncul di grafiknya nanti di sini minus 10 volt. Nah, mungkin tadi pertanyaanmu itu bagaimana cara menentuinya, tergantung rangkaiannya nanti. Tergantung rangkaiannya. Baik Nanti Pak, kalian terima akan kasih. pelajari lebih detail itu di pelajaran rangkaian listrik. Oke itu ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, kita akan ambil di sini satu contoh sinyal tegangan sinusoidal. Sini V, di sini T. Lalu kita gambar ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini nilai tegangannya itu dia berubah terhadap waktu. Nilai tegangannya dia berubah terhadap waktu. Mungkin pada saat T sama dengan 0,01 detik, nah tegangannya itu terbaca di instrumen sebesar 1 volt. Habis itu beberapa saat kemudian dia berubah lagi, naik lagi menjadi 1,2 dan seterusnya. Jadi dia berubah-ubah terhadap waktu. Baik besar magnitud tegangannya, besar nilai tegangannya ataupun polaritasnya. Nah, misalkan pada T sama dengan 1,2 second di sini, nah ternyata tegangannya itu turun jadi minus 10. Nah, kalau misalkan kalian ada multimeter yang bisa mendeteksi tegangan tegangan sesaat, maka nanti pastinya di multimeter itu nilainya akan berubah-ubah terus, akan berubah dengan sangat cepat. Dia akan berubah dengan sangat cepat. Tapi masalahnya multimeter yang ada sekarang itu dia cuma bisa menghitung nilai RMS. Jadi bukan nilai sesaat. Nah, sebentar kita akan bahas lebih lanjut itu. Oke, kembali ke sini. Jadi yang harus kalian tanamkan di kepala kalian sekarang adalah sinyal tegangan AC itu adalah sinyal tegangan yang nilainya berubah, nilai dan polaritas yang berubah terhadap waktu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita lihat di sini di grafik sinyal tegangannya. Di sini kita kenal ada nilai maksimum atau disebut dengan Vmax. Karena ini adalah grafik sinyal tegangan. Kemudian di sini ada nilai minimum atau Vmin. Nah, biasa juga itu di SMA dulu kalian ada kenal di sini dengan tegangan peak to peak, jarak antara ini dan ini ya, puncak dan lembahnya. V peak to peak. Oke, kemudian ada lagi namanya VRMS. Nah, apa itu VRMS?
VRMS itu sebenarnya adalah nilai rata-rata, tapi ini nilai rata-rata dalam apa ya, sinyal tegangan AC. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Misalkan kamu punya sinyal tegangan DC, VT, lalu sinyal tegangan DC-nya itu dia berubah terhadap waktu, dia mengambil slope seperti ini. Nah, di sini mulai 1, kemudian di sini naik jadi 10. Nah, dia naik itu dalam waktu T sama dengan 2 second misalkan. Nah, sekarang pertanyaannya berapa ketegangan rata-ratanya? Nah, kalau kamu mencari tegangan rata-rata, berarti kan kita harus jumlahkan semua tegangan di sepanjang jalur ini, kemudian kita bagi dengan T-nya. Jadi begitu ya. Kemudian ini kita harus cari tahu dulu nih berapa luas itunya, luas area di bawah grafik ini. Baru kita bagi dengan 2 second. Nah, ini jelas ya, ini 1, ini 10. Berarti yang di bawah sini itu luasnya 10. Kemudian di sini yang di atas, nah itu kan di sini 9 ya, 9, 10, 9 tadi. Berapa ini? 9, ini 2. 9 kali 18 bagi 2, 9. 19 bagi 2, 8 volt. Jadi rata-rata tegangan di sepanjang ini, rata-rata tegangan di sepanjang ini. Oke, ini barangkali kita bisa cari juga dengan jalan integral ya. Kita cari juga dengan jalan integral, berarti kan sepertinya kemudian dikalikan dengan integral dari fungsi tegangan ini. Nah, fungsi tegangan ini kan jelas, dia itu 1 ditambah kamu lihat slope-nya ini berapa ini? Slope-nya itu dia 9/1 ya. 1 ditambah bentar loh. Kalau T-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 10. Berarti kan ini menjadi berapa ya? Jadi lupa saya. 9, 2, 4,5 T. 1 ditambah 4,5 T. Jadi pada saat T sama dengan 2 second, maka V-nya sama dengan 10. Jadi Y sama dengan 1 ditambah 4,5 T. Kamu substitusi T sama dengan 2, maka Y sama dengan 10. Kamu substitusi T sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Oke, ini adalah rumus tegangan rata-rata untuk sinyal tegangan seperti ini. Tapi pada intinya adalah luas area di bawah grafik ini ya, kemudian kita bagi dengan periodenya. Luas area di bawah grafik sinyal tegangan ini, kemudian kita bagi dengan periodenya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau untuk gelombang sinyal sinusoidal seperti ini, berapa tegangan rata-ratanya? Nah, berarti kan kita harus cari tahu dulu nih, berapa luas area di bawah ini, lalu berapa luas area di bawah ini, baru kita bagi dan periodenya berapa. Nah, masalahnya sekarang adalah di sini luas areanya kita sebut saja dengan A. Nah, di sini pasti sama dengan minus A. Kenapa minus A? Ya pasti ya, karena dia periodik. Ini kan sama luas areanya ini. Luas areanya sama, tapi tandanya saja yang berbeda. Tandanya saja yang berbeda. Nah, kalau kamu mau cari nilai rata-ratanya, berarti kan kamu harus tambah ini. Lalu kamu bagi 2. Kan gitu. Kita tambah, baru kita bagi dengan periodenya. Kamu tambah A dikurang A ditambah minus A itu kan sama dengan 0. Jadi secara matematika itu rumus tegangan rata-rata untuk sinyal AC, sinyal tegangan AC itu sama dengan 0. Nah, ini kan jadi tidak bisa dipakai ini. Makanya muncul konsep rumus sinyal tegangan RMS. Muncul nilai RMS. Nah, apa itu nilai RMS? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini bisa kita cari tegangan rata-ratanya. Kalau misalkan gelombang tegangan pada periode ini, kita balik ke atas. Nah, itu baru bisa. Nah, sehingga cara matematikanya adalah seperti ini. Misalkan
ini dia punya fungsi tegangan itu VT sama dengan Vm cosinus M sinus omega T. Maka biar dia fungsi tegangannya seperti ini, itu kamu kuadratkan dulu. Kamu kuadratkan, lalu kamu akar. Kamu kuadratkan, baru diakar kembali. Jadi kan sama kalau misalkan Y sama dengan 2, kita kuadratkan, terus kita akarkan. Itu kan sama dengan 2 juga kan. Nah, jadi triknya seperti itu. Kamu kuadratkan, baru akarkan. Nah, habis itu kita integralkan, lalu dibagi dengan periodenya. Nah, seperti itu. Ini ternyata sudah ada penurunannya ya, tapi nanti kalian pelajari lanjut di pelajaran rangkaian listrik. Nah, jadi VRMS itu langsung saja di sini kalian bisa dapatkan dengan mengalihkan sinyal tegangan maksimum dengan 0,707. Jadi VRMS sama dengan 0,707 kali V maksimumnya. Ini khusus untuk sinyal sinusoidal, khusus untuk sinyal sinusoidal. Kalau sinyal pulsa AC, nah itu tidak berlaku. Cara mencari tegangan rata-ratanya itu lain. Nah itu ya. Jadi yang saya sudah jelaskan tadi, yang pertama adalah nilai maksimum. Nah ini nilai maksimum dalam grafik itu kalian bisa lihat sendiri ya. Ini nilai maksimumnya, nilai minimumnya, nilai peak to peak, satu lagi nilai RMS. Nilai RMS itu sama dengan 0,707 dikalikan dengan nilai tegangan maksimumnya. Oke, ini harus kalian hafal ini. 0,707 dikalikan dengan V maksimum. Nah, begitu pula dengan nilai arus ya. Kalau tegangannya sinusoidal, tegangan sinusoidal. Nah, itu masuk ke suatu rangkaian listrik. Rangkaian listrik biasa ya, maka itu akan keluar juga arus sinusoidal. Nah, jika arus sinusoidalnya dia bentuknya seperti ini, misalkan seperti ini ya, diambil fungsi cos. IT sama dengan I maksimum cosinus omega T. Maka ini tetap sama ya, IRMS-nya itu kita bisa pakai rumus yang tadi juga, 0,707 dikalikan dengan I maksimum. Sama juga. Jadi sepanjang sinyalnya sinusoidal, nilai RMS-nya itu kalian bisa cari dengan rumus ini. Jadi ini sekali lagi saya bilang, IRMS itu sebenarnya ada nilai rata-rata, tapi dicari dengan cara yang lain. Karena untuk jika kita mencari nilai tegangan rata-rata pada sinyal AC dengan cara biasa, maka itu tidak akan kalian dapatkan karena nilai rata-rata itu sama dengan 0. RMS ini singkatan dari root mean square. Root itu akar kuadrat ya. Square itu kuadrat, akar kuadrat rata-rata. Nilai akar kuadrat rata-rata. Akar kuadrat rata. Jadi yang saya contohkan tadi itu kalau misalkan apa itu yang saya perlihatkan tadi. Jadi fungsinya itu kita kuadratkan dulu, baru kita akar, baru kita rata-ratakan. Nah, didapatlah nilai RMS-nya, root mean square. Oke, jadi itu ya. Ini tadi RMS sama dengan 0,707 kali Vmax atau V maksimum dibagi dengan akar 2. V maksimum dibagi dengan akar 2. Ini sama aja nih. Seperakar 2 kan nilainya 0,707. Nah, sekarang misalkan kita punya rangkaian AC sederhana. Ada resistor di sini. Lalu di sini kita hubungkan dengan sumber tegangan AC 220 volt. 220. Aduh, sebentar.
Jadi V-nya itu sama dengan 220 cosinus omega T. Lalu di sini ada resistor sebesar 10 ohm misalkan. Nah, tentunya karena ini sudah rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus. Nah, pertanyaan sekarang adalah berapakah arus RMS yang mengalir pada rangkaian tersebut? Nah, cara-caranya itu gampang saja. IRMS sama dengan VRMS dibagi dengan R. VRMS-nya sama dengan 220 dibagi akar 2 dibagi dengan 10 ohm. Atau bisa juga 0,707 dikali 220 dibagi 10. Nah, ini kan langsung saja nih, 0,707 dikali 22. Ini sekitar 15,4 ampere. 15,4 ampere. Jadi arus RMS-nya sama dengan 15,4 ampere. Nah, simbol VT di sini itu adalah biasa disebut dengan tegangan sesaat. Tegangan sesaat. Nah, kalau ditanyakan berapa arus sesaatnya, nah, ya kalian sesuaikan ya, VT dibagi dengan R. 220 cosinus omega T dibagi dengan 10, 22 cosinus omega T. Ampere, selesai. Gitu aja, gampang sebenarnya ini. Yang penting itu kalian harus sesuaikan ini. Kalau misalkan yang dicari itu dari RMS-nya, maka yang di sini kamu harus masukkan VRMS ke persamaannya, lalu kamu bagi dengan R-nya. Selesai. Oke, kita lanjut lagi. Oke, bagaimana misalkan jika sumber tegangan AC kita hubungkan secara seri dengan suatu kapasitor. Nah, kalau misalkan di DC kemarin itu kita hubungkan dengan kapasitor, maka arus ini akan mengisi kapasitor hingga penuh. Kemudian jika kapasitornya sudah penuh, maka tidak akan ada lagi mengalir arus pada rangkaiannya. Tapi kalau rangkaian AC, nah itu tidak seperti itu. Nah, jadi kapasitor ini akan berfungsi sebagai impedansi. Nah, impedansi ini konsepnya sama dengan resistansi tadi ya. Jadi dia itu adalah sesuatu yang menghambat arus. Sesuatu yang menghambat arus. Nah, kalau impedansi itu sama dengan resistansi ditambah dengan reaktansi ya, tambah dengan reaktansi. Ini adalah rumus umum dari impedansi. Jika suatu rangkaian AC, nah itu kita hubungkan dengan kita serikan dengan resistansi dan kapasitor, maka impedansi dari rangkaian tersebut adalah R tambah JX. Arus yang mengalir itu bukan lagi V dibagi R, tapi V dibagi dengan Z. Nah, V apa di sini? Nah, V ini tergantung lagi. Kalau misalkan kamu cari RMS, maka di sini VRMS. Nah, kemudian Z di sini akan menjadi Z magnitud atau magnitud dari Z ini. Magnitud dari Z-nya. Nah, cara mencari magnitud dari Z itu kamu akar ini. X kuadrat tambah dengan X kuadrat. Oke, kemudian jika misalkan kamu ingin mencari tahu berapa I sebenarnya atau I sesaatnya, nah, maka yang di atas ini harus VT dibagi dengan Z. Dan bukan lagi magnitudnya tapi Z-nya.
Nah, nanti di sini kita tidak itu lagi ya, tidak menuliskan dalam domain waktu, tapi langsung kita buat dalam domain bilangan kompleks. Di sini theta i, kemudian di sini theta v, lalu di sini r ditambah jx. Hitung-hitung ini harus pakai kalkulator saintifik. Nah, kita ambil contoh ya. Misalkan suatu rangkaian dengan satu kapasitor, rangkaian AC dengan satu kapasitor. Nah, di sini disuplai oleh tegangan AC dengan nilai tegangan sesat sebesar 100 kosinus 10T. Jadi omega-nya itu sama dengan 10 radian per second. Nah, kemudian C-nya di sini sama dengan 0,1 farad. Reaktansi kapasitif dari suatu kapasitor itu sama dengan 1/, omega C. Ini adalah rumus reaktansi kapasitif. Jadi pada rangkaian ini reaktansi kapasitifnya itu adalah sebesar 1/, omega-nya 10 dikali dengan C-nya. C-nya 0,1. Berarti 1. Reaktansi kapasitifnya 1 ohm. Satuan dari reaktansi itu ohm ya, tetap ohm. Nah, sehingga impedansi pada rangkaian tersebut Z-nya sama dengan R ditambah C X C. R-nya 0 karena dalam rangkaian ini tidak ada R, tinggal JXC. C dibagi dengan 1 atau J saja, 1J. Nah, kemudian berapakah arusnya? Arus apa dulu? Kalau kita cari arus RMS-nya, maka ini kita cari dulu nilai RMS tegangannya, berarti kan 100 dikalikan dengan 0,707. Kemudian berapa magnitudo dari Z-nya? Akar dari 0/2 ditambah 1/2. Berapa 0? Karena R-nya sama dengan 0. 1 karena XC-nya sama dengan 1. Ini tadi ya, R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Z-nya 1. Sehingga RMS-nya sama dengan 100 kali mana tadi? 100 kali 0,707, 70,7 ampere. Ini dia. Oke, ingat yang tidak paham langsung tanya ya. Karena nanti di UAS itu kan ada masuk soal seperti ini satu. Izin untuk bertanya, Pak. Apa? Kenapa untuk nilai Z-nya ketika mencari RMS itu dimagnitudkan ya, Pak? Iya, karena apa ya? Lanjutkan ke bab sekian. Jadi kalau misalkan IRMS itu kan adalah magnitud dari ini adalah magnitud tegangan rata-rata. Jadi kalau kita cari magnitud, maka yang dioperasikan juga itu magnitud semua, harus magnitud semua. Jadi yang kita cari magnitud, berarti di sini harus magnitud juga, magnitud tegangan rata-rata. Lalu di sini magnitud impedansinya. Magnitud impedansi. Kalau saya lagi ini saya kasih parahnya. Jadi itu ya. Nah, kemudian kalau yang J ini, J itu adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks sehingga dia tidak masuk akal pasti kalau misalkan kamu disuruh mencari RMS. Lalu di sini magnitud, ini bilangan real. Lalu di sini bilangan kompleks. Real dibagi dengan kompleks itu pasti hasilnya kompleks, bilangan kompleks. Sementara yang kita cari itu adalah magnitud atau nilai real. Oke, makanya tidak kita pakai, kita ambil di sini magnitud dari impedansinya. Kalau kalian harus bedakan ya. Kalau disuruh cari nilai RMS, maka yang kalian bagi di sini pertama adalah magnitud tegangan RMS rata-rata.
Nah, kemudian di bawah sini adalah magnitudo impedansinya. Magnitudo impedansi itu cara-caranya seperti ini. Kalian kuadratkan resistansi ditambah kuadrat dari reaktansi, baru kalian akan kuadratkan. Nah, jadi begitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya Terima lanjut terus kasih ya. banyak Pak untuk penjelasannya. Nah, bagaimana dengan rangkaian induktansi atau rangkaian induktif? Rangkaian yang ada induktornya. Suatu rangkaian AC kita hubungkan dengan induktansi, kita hubungkan secara seri, paralel seharusnya, paralel dengan sumber tekanan. Nah, sama tadi 100 cosinus 10T, lalu di sini ada induktor dengan nilai induktansi sebesar 2 Henry. Berapakah arus yang mengalir? Nah, tentunya kita harus cari dulu impedansinya ya. Impedansinya kita harus cari tahu dulu. Jadi R ditambah dengan XL, CXL. R-nya sama dengan 0 karena di sini tidak ada resistansi. Jadi tinggal reaktansi saja yang ada di sini, reaktansi induktif namanya. Nah, untuk reaktansi induktif sendiri itu rumusnya sama dengan omega dikalikan dengan L. Nah, omega dari rangkaian kita itu sama dengan omega dari sumber tegangannya itu sama dengan 10. Kemudian L-nya sama dengan 2 Henry. Berarti reaktansi induktifnya adalah sebesar 20 ohm. Oke, jadi tinggal itu aja ya. Kalau misalkan suruh cari berapa nilai arus RMS-nya, tinggal tegangan maksimumnya kita kalikan dengan 0,707. Jadi ingat, ini adalah tegangan maksimumnya VM, karena bentuk asal dari tegangan sesat sinusoidal itu sama dengan V maksimum dikalikan dengan kosinus omega T. Nah, dibagi dengan 20. Jadi Z-nya itu sama dengan akar 0 ditambah 20 pangkat 2. Ya, sama dengan 20 tetap. Berarti bukan 20 ya. 70,7 bagi 2. 35,35 ampere. Nah, itu ya. Nah, kemudian rangkaian selanjutnya, sekarang ada suatu sumber tegangan AC kita hubungkan dengan induktor dan kapasitor. Pak, mohon maaf Pak, Ya. mau izin tanya yang soal yang tadi di atas Pak. Berarti untuk impedansi di sini kondisinya sama dengan yang induktif ya Pak? Impedansinya sama dengan hambatan induktifnya. Kalau pada kondisi ini ya Pak, Iya. R-nya berarti kalau nggak diketahui kan berarti 0 ya Pak? Iya, kalau nggak ada gambar berarti sama dengan 0. Lalu Pak, kan tadi Bapak bilang J itu kan bilangan kompleks, jadi nggak diperlukan. Tapi kenapa harus tetap dimasukin ke rumus ini ya Pak? Nanti itu kita akan berurusan dengan J ini kalau disuruh cari berapa IT-nya. Nah, di sini kan saya tidak tanyakan kan berapa IT-nya. Baru RMS-nya saja. Berarti kalau untuk J kompleksnya ini hanya berlaku untuk arus sesaat ya Pak? Iya, kalau kita mencari arus sesatnya nanti. Sebentar kita lihat ya. Nah, yang Baik, penting Pak. ini kita berurusan dulu dengan nilai RMS-nya saja dulu, karena ini yang paling gampang dicari. Karena untuk menghitung arus sesat menggunakan bilangan kompleks itu harus pakai kalkulator. Nah, misalkan di sini 200 dan 220, biar gampang kayak yang tadi saja. Jadi tegangannya itu 100 cosinus omega T. Kemudian di sini ada 2 Henry dan di sini ada 0,1 farad. Berapa arus RMS? RMS-nya.
Nah, jika rangkaiannya seperti ini modelnya, maka impedansinya itu sama dengan R ditambah J dikalikan dengan XL dikurang XC. R ditambah J dikalikan dengan XL dikurang XC-nya. Nah, nanti untuk mencari magnitude Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Ini sudah kelihatan kan berapa hasilnya. Jadi R-nya sama dengan 0, berarti tinggal XL dikurang XC, atau itu ya, akarnya ini kita hilangkan saja. Karena ya kalau misalkan 2, harus itu pangkat 2 baru kamu akar, itu kan sama dengan 2, jadi akarnya itu saling matikan dengan pangkat kuadratnya. Oke, berarti tinggal XL dikurang XC saja. XL nya 2 dikali, omega nya saya belum kasih tahu, omega nya itu sama dengan 10 saja seperti tadi. 2 dikali 10 dikurang 2 dikali 0,1, 20 dikurang 2, 18 ohm. Nah, berarti dia punya arus RMS sama dengan 100 kali 0,707. Ini jangan lupa ya, jangan sampai hilang ini. Karena kalau tidak dikali 0,707, ini tidak menjadi arus RMS tapi ini tidak menjadi tegangan RMS tapi ini menjadi tegangan maksimum. Jadi jangan lupa dikalikan dengan 0,707. Kemudian kamu bagi dengan 18. Oke. Cari sendiri nih pakai kalkulator. 70 dibagi 18. Berapa ya 70 bagi 18? 5, bukan 5, 4 juga bukan, 3. Ini sekitar 3 lebih ini. Ya sekitar 3 lebih, 3 kali 8, 4, 54, 3,8 atau 3,9, sekitar itulah. Oke, sudah ya, jadi sudah kita selesaikan ini 3 rangkaian berbeda, satu dengan resistansi saja, kemudian yang satunya kapasitor saja, kemudian yang satunya ada induktor saja, kemudian yang terakhir ini ada induktor yang diserikan dengan kapasitor. Nah, kalau misalkan saya tambahkan di sini R, nah berarti tinggal masukkan R-nya di rumus ini. Tinggal kalian hitung kembali dari awal ya. R kuadrat ditambah dengan XL dikurang XC pangkat 2, selesai. Nah, bagaimana jika paralel? Nah, kalau dia paralel itu, kalau kalian harus itu dulu ubah dia ke bentuk impedansi. Ini adalah sebentar loh. Nah, kalau misalkan kalian disuruh mencari RMS-nya, berarti kan yang disuruh cari itu adalah magnitude dari impedansinya ya. Nah, ini cari tahu dulu berapa XC-nya, ini cari tahu dulu berapa XL-nya. Nah, kalau sudah kalian dapatkan, tinggal itu aja, tinggal diparalelkan seperti cara kita memparalelkan resistansi kemarin. Jadi kalau diparalelkan itu, nah ini kan menjadi Z1 ya, ini Z2. 1 kali Z2 dibagi dengan Z1 tambah Z2. Nah, kalau misalkan disuruh cari itu arus RMS, berarti ya yang kamu operasikan di sini adalah nilai magnitudenya saja, magnitud dari impedansinya. Magnitud dari impedansinya. Ini ada di buku ya. Nah, ini dia, kalau dia RLC. Nah, ini tadi rumus yang saya perhatikan kan.
Nah, jadi untuk mencari nilai RMS pakai rumus tadi bisa, tapi kalau kalian mau mencari arus maksimumnya itu boleh juga. Kalau tadi RMS itu sama dengan VRMS dibagi dengan magnitude dari impedansinya. Nah, kalau misalkan kalian disuruh cari berapa nilai maksimum dari arusnya, maka di sini menjadi V maksimum dibagi dengan magnitude dari Z-nya. Jadi sama ya, tapi kalau untuk mencari IT-nya itu lain. Untuk mencari IT-nya di sini harus VT dibagi dengan Z. Langsung dimasukkan semua bilangan kompleksnya di sini. Bukan lagi mencari magnitudenya. Ini ada caranya nanti. Operasi bilangan kompleks. Ini tadi ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan induktornya diserikan dengan kapasitor, maka untuk rangkaian RLC ya RLC seri, impedansinya itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Nah, ini tadi yang saya sudah berikan contohnya ya. Impedansi Z-nya kalau misalkan rangkaiannya itu RC seri, kalau RL seri seperti ini, kemudian kalau RLC seri dia seperti ini. Nah, ini energi yang tersimpan pada kapasitor ya. Jadi PE di sini bukan daya ya, tapi potensial energi. Nah, jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor itu bisa kalian cari dengan rumus 1/2 kali C kali V max-nya. 1/2 C kali V max pangkat 2. Ini kan ini nilai V maksimum, jadi bukan VRMS, V maksimumnya. Nah, ini energi yang tersimpan pada kapasitor. Nah, kalau untuk induktor sendiri EL sama dengan 2 kali L kali I maksimum pangkat 2. Oke. Energi yang tersimpan pada kapasitor, ini energi yang tersimpan pada induktor. Nah, sekarang kalau misalkan resistor. Nah, kalau daya yang diserap oleh resistor itu rumusnya sama dengan V kuadrat dikalikan dengan R. I apa di sini? RMS. Jadi daya rata-rata yang diserap oleh suatu kapasitor itu sama dengan IRMS kuadrat dikalikan dengan R, nilai resistansinya. Nah, kemudian berapa energi yang diserap oleh resistor? Tinggal kalian kalikan saja dengan T. Daya dikalikan dengan waktu. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat ya, kalau energi yang diserap oleh resistor semakin lama itu semakin besar. Tapi kalau induktor atau kapasitor, dia konstan. Energi yang tersimpan pada atau energi yang diserap oleh kapasitor atau induktor itu konstan. Mau berapapun lamanya dia konstan. Nah, kenapa? Karena ya nanti saya jelaskan. Itu perhitungannya agak rumit. Harusnya ini kalian kita bahas ini di pelajaran rangkaian listrik. Tapi saya rasa ini ya untuk menghitung nilai RMS saja sudah cukup sebagai pendahuluan ya, biar kalian tidak kaget nanti jika masuk ke mata kuliah rangkaian listrik. Nah, ini konsep resonansi.
Nah, sebenarnya kondisi resonansi itu adalah kondisi di mana XC-nya itu sama dengan XL-nya. Oke, jadi misalkan kita punya rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor yang terhubung seri. Nah, ini kan nilai impedansinya sama dengan R ditambah C, XL dikurang XC. Tapi karena XL sama dengan XC, maka Z-nya itu sama dengan R. Jadi seolah-olah ini tidak ada, tidak eksis. Atau rektansi dari rangkaian kita itu sama dengan 0. XL sama dengan XC. Kapan itu terjadi? Jadi XL itu kan sama dengan C omega. Sorry, bukan G, gak ada G-nya. Omega kali L. Kalau XC sama dengan seper omega C. Nah, berarti kondisi resonansi itu terjadi ketika XL sama dengan XC, berarti omega L sama dengan seper omega C. Nah, omega kuadrat sama dengan seper LC atau omega sama dengan akar seper LC. Nah, ini dia. Omega sama dengan akar seper LC. Oke, jadi misalkan kita menghendaki ya biar rektansi dari rangkaian kita ini sama dengan 0, ya tinggal diatur saja nilainya. Nah, misalkan di sini sumber tegangannya itu dia punya omega atau frekuensi. Nah, sebenarnya omega itu bentuk lain dari frekuensi ya, karena omega sama dengan 2πf ya. Jadi frekuensi dikalikan dengan 2π. Misalkan di sini dia punya omega sama dengan 100. Nah, kemudian L-nya sama dengan 2 Henry. Nah, jika kita ingin meniadakan reaktansi pada rangkaian ini, sehingga yang ada itu cuma resistansi saja, maka yang kita lakukan adalah mengatur nilai C-nya. Caranya bagaimana? Ya, kembali ke rumus ini. Omega sama dengan 100. Kemudian di sini seper L. L-nya sama dengan 2 kali C. Ya, tinggal kalian pindahkan akarnya ke sebelah. Ini menjadi 100 pangkat 2. Kemudian ini menjadi seper 2 C. 2 kali C ya. Nah, berarti C-nya sama dengan seper 2 kali 100 pangkat 2, ya kan? C-nya pindah ke sebelah kiri, 100 pangkat 2 pindah ke bawah. Seper, langsung saja, seper 2 kan 0,5 kali 100. 100 pangkat 2 berarti kan 10 pangkat 4 ini, 10 pangkat minus 4. 100 pangkat 2 itu 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 pindah ke atas, 10 pangkat minus 4. Jadi kita harus pasang kapasitor dengan nilai kapasitansi sebesar 0,5 kali 10 pangkat minus 4 farad. Nah, itu dia. Nah, ini ada aplikasinya sebenarnya. Jadi aplikasi dari rangkaian RLC ini itu biasa diterapkan di detektor logam. Jadi biasanya itu kalau kita lihat di bandara ya, itu kan ada detektor logam di sini. Penelitian di mana Pak? Ya. Penelitian. Nah, kamu masuk terus kamu bawa logam, nah, maka detektornya akan bunyi. Dan sebenarnya gerbang ini adalah rangkaian RLC. Nah, pada kondisi normal di mana tidak ada orang yang masuk ke gerbang ini, maka ini kita buat dalam kondisi resonansi. LC-nya itu kita atur sedemikian rupa sehingga dia dalam kondisi resonansi. Nah, C-nya itu dari mana? C-nya itu di sini, ada plat di atas ini, lalu di sini ada sini ground, ini tanah. Nah, tentunya di sini akan ada kapasitansi ya. Ada kapasitansi antara plat yang ada di sini dengan yang di bawah sini, akan ada kapasitansi. Nah, jadi mungkin ini kita hubungkan dengan induktor ya. Kalau di sini ada resistor, lalu ada sumber tegangan di sini. Nah, sumber tegangan ini kita hubungkan sisi sebelahnya dengan ground atau tanah. Jadi sudah rangkaian tertutup ini. Kapasitansinya diambil dari sini. Ada plat. Jadi sebenarnya kapasitor itu kan 2 plat sejajar ya. 2 plat sejajar. Satunya dia ada tegangan di sini, lalu di sini ground. Nah, jadi plat sejajarnya itu kita perbesar. Yang satunya diletakkan di sini, satunya diletakkan di tanah. Ini seperti itu. Jadi pada kondisi normal, di mana orang itu tidak ada masuk di sini, tidak ada besi yang lewat. Nah, maka ini LC dalam kondisi resonansi, sehingga arus yang mengalir itu dia pada nominal tertentu kita sebut saja I1 di sini.
Jadi RMS-nya itu sama dengan I1. Nah, ketika ada orang yang lewat di sini, harusnya itu dia berubah. Nah, dia sekarang berubah menjadi I2. Nah, perubahan arus ini yang dideteksi oleh sensor. Ketika arusnya berubah, maka ada sensor yang mendeteksi lalu menghasilkan bunyi. Jadi seperti itu aplikasi dari rangkaian RLC sederhana. Transformer, saya kira kita lewati saja ini ya, karena itu akan kalian pelajari lebih lanjut di pelajaran mesin-mesin listrik nanti itu, karena di sini juga pembahasan terlalu sedikit. Itu akan kita bahas sedikit saja. Jadi transformer itu adalah suatu peralatan listrik yang mentransformasikan tegangan dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi dia bisa menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Nah, jadi transformator itu dia konstruksinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada belitan. Ini T besi ya. Ada yang T besi, lalu di sini kita belitan primernya. Kemudian kita hubungkan dengan sinyal tegangan AC. Kita hubungkan dengan tegangan AC di sini. Lalu di sisi sekundernya itu kita belitkan lagi kawat atau konduktor. Nah, sehingga di sini akan keluar tegangan sekunder. Nah, jadi misalkan di sini kita masukkan tegangan primer 100 volt RMS-nya ya, nilai RMS-nya sama dengan 100 volt. Maka untuk menghitung nilai tegangan sekundernya itu kita bisa pakai persamaan ini. V primer dibagi dengan V sekunder sama dengan N primer dibagi dengan N sekunder. Jadi harus kita tahu dulu ini berapa jumlah belitan atau jumlah belitan pada sisi primer dan sisi sekunder. Misalkan di sisi primer itu belitannya sama dengan 1000, lalu di sekunder itu dia 100. Nah, berarti untuk mencari V sekundernya itu sama dengan NS dibagi dengan NP dikalikan dengan VP. Oke, jadi VS-nya ini saya pindahkan ke sebelah kanan, ini saya tarik ke sebelah kiri, terus ini pindah ke bawah. Oke, jadi yang bagi ini pindah ke kanan, ke kiri, jadi pembilang. Kemudian yang NP ini pindah ke kiri, dia jadi penyebut. NS-nya itu sama dengan 100, kemudian NP-nya sama dengan 1000, VP-nya sama dengan 100. Hilang, tinggal 10 volt. Jadi V sekunder sama dengan 10 volt. Nah, gitu ya cara mencari tegangan pada transformator. Ini masih cara kasar ya, karena pada kenyataannya itu trafo itu ada namanya losses atau rugi-rugi. Sehingga ini tidak mesti ya. Kalau rasio trafonya 1:10, nah kemudian yang masuk 100, kemudian yang keluar 10, itu tidak selalu seperti itu. Di kenyataan itu biasanya berbeda. Biasanya lebih sedikit daripada apakah dia 7 volt atau 8 volt, karena ada rugi trafo di sini. Ada rugi trafo. Jadi VRMS ya, VRMS, ini VRMS. Nilai RMS-nya. Nah, kalau mencari tegangan maksimumnya bisa juga. Misalkan diketahui tegangan maksimum yang masuk sebesar 1000 volt. VM primer, kemudian VM sekundernya, ya tinggal kamu bagi saja dengan 10. 1000 dibagi 10 sama dengan 100 volt. Oke, jadi kita lanjut. Nah, ini tentang daya ya. Jadi kalau misalkan di sini lewat 100 volt RMS dan lewat arus
10 ampere, IRMS-nya sama dengan 10 ampere pada sisi primer, maka nilai ampere pada sisi sekunder, nah itu bisa kalian cari dengan cara yang sama dengan cara seperti ini. Jadi dia punya, jadi untuk mencari arusnya kita harus pakai persamaan daya ya. Jadi daya pada sisi primer, P primer sama dengan P sekunder. P pada sisi primer itu sama dengan VRMS kali TRMS. Kemudian pada sisi sekunder ini primer ya, ini primer juga, VRMS sekunder dikali IRMS sekunder. Nah, kalau yang contoh yang tadi 100 volt, 10 volt, nah, langsung kita tulis 100. Arusnya misalkan di sini saya berikan 10 ampere. Nah, kemudian di sini VRMS-nya sama dengan 10 volt. IRMS sekunder itu yang kita cari. Nah, maka IRMS-nya sama dengan 100 ampere. Oke, jadi 10-nya ini pindah ke bawah sini. Jadi 100 kali 10 dibagi dengan 10 sama dengan 100. Nah, apa yang kita lihat di sini, tegangannya itu turun dari 100 ke 10, tapi ampernya naik dari 10 ke 100. Oke. Nah, untuk saluran transmisi tegangan, untuk transmisi tenaga listrik itu biasanya jadi di sini adalah pembangkit, misalkan ada generator besar ya. Ada generator. Nah, generator itu tegangannya biasanya kecil, biasanya cuma 10 kV. 10 kV. Nah, tegangan ini kita naikkan biasanya itu 150 kV. Bisa nggak sampai 10 juga sih. Paling 3 barangkali, 3 kV. Jadi keluar dari generator itu 3 kV. RMS-nya ya, RMS. Nah, ini kita naikkan menjadi 150 kV pada saluran transmisi. Tujuannya apa? Biar rugi-rugi resistifnya itu kecil. Jadi rugi-rugi resistif sama dengan RMS dikalikan dengan IRMS. Ini dengan asumsi saluran transmisinya itu cuma beban resistif murni ya. Nah, kalau ternyata di saluran transmisinya itu ada induktansi juga dan ada kapasitansi, maka rumus ini tidak bisa dipakai. Karena rumus asli dari daya aktif itu sama dengan VRMS kali IRMS cosinus P. Oke, jadi ini harus masuk cos P ya. Makanya tadi itu yang saya singgung di atas, P itu cuma satu ya, P itu cuma satu. Daya aktif disimbolkan dengan P. Daya aktif disimbolkan dengan P. Nah, kalau misalkan rangkaiannya seperti ini, maka daya aktifnya itu sama dengan P PRMS kali IRMS. Ya. Nah, kalau misalkan di sini ada induktor, terus ada kapasitor, maka rumusnya itu harus kalian tambahkan dengan cosinus P. Nah, P ini adalah selisih sudut antara arus dan tegangan, tapi untuk di kuliah fisika ini ya tidak kita bahas sampai sejauh itu. Jadi nanti mungkin di soalnya itu cuma saya berikan saja suatu rangkaian dengan beban resistif, lalu saya suruh cari berapakah daya aktif yang diserap oleh rangkaian tersebut, itu saja. Nah, tidak sampai saya berikan soal nanti, misalkan ada sumber tegangan, lalu ada resistor, ada induktor. Nah, terus saya suruh cari berapakah daya aktif yang diserap oleh rangkaian tersebut, sudah sampai seperti itu. Karena kalau yang seperti ini itu sudah masuk RMS kali RMS kalikan dengan cosinus P.
Untuk mencari RMS-nya gampang, sudah saya jelaskan tadi. Tapi untuk mencari cos B ini, itu ada hitung-hitungannya. Oke, itu ya. Ini ada resonans frekuensi F0,9/2 pi kali akar RC. Nah, itu frekuensi rangkaian ketika terjadi resonansi. Misalkan seperti ini, kapasitor, induktor. Nah, kemudian dikatakan di sini terjadi resonansi, berarti kan kondisi ini tercapai. Omega itu 9/10 akar RC. Nah, ini kan 2 pi F seper akar RC. Berapa F-nya ketika terjadi resonansi? F sama dengan 1/2 pi kali akar RC. Seperti itu. Kalau ditanyakan berapakah frekuensi rangkaian tersebut ketika terjadi resonansi, tinggal pakai rumus ini saja. Oke, jadi misalkan ada soal seperti ini. Diberikan suatu rangkaian induktor dan kapasitor yang terhubung seri. Nah, ini belum kita hubungkan dengan sumber tegangan. Kita berhubungkan dengan sumber tegangan. Nah, pertanyaan sekarang adalah, jika L-nya sama dengan 2 Henry, kapasitornya sama dengan 0,1 Farad, berapakah frekuensi F dari sumber tegangan agar terjadi resonansi pada rangkaian ini? Nah, itu kalian harus cari dengan rumus ini. Jadi frekuensi yang harus diberikan pada rangkaian ini biar terjadi resonansi, yaitu adalah sebesar 1/2 pi dikalikan dengan akar LC 20 kali 0,1 2 kali 0,1 0,2. Pi nya itu kan 3,14. Kalian cari saja sendiri, itu kalkulator. Tapi ingat caranya seperti ini ya. Jika ada soal yang menanyakan berapakah nilai frekuensi sumber tegangan yang harus diberikan pada rangkaian ini agar terjadi resonansi, cari pakai cara seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Kita istirahat dulu sebentar ya, barang 10 menit, nanti jam 3 kita lanjut lagi. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya ya tentang medan magnet di sekitar kawat berarus. Medan magnet di sekitar kawat berarus. Jadi misalkan ada kawat berarus di sini, kita aliri dengan arus DC sebesar I misalkan, arus DC ya, arus DC sebesar I, maka di sekitar kawat ini akan ada medan magnet. Nah, tapi kalau misalkan arusnya itu dia berubah terhadap waktu, maka di sini akan diradiasikan gelombang elektromagnetik. Maaf Pak, Ya. share screen iya. Bapak belum muncul. Sorry. Nah, jadi itu kita sudah pelajari kemarin ya. Kalau ada kawat terus kita aliri DC, maka akan muncul medan magnet di sekitarnya.
medan magnet. Nah, kita juga sudah pelajari bahwa jika kawat ini kita berikan arus yang berubah terhadap waktu, kita berikan di arus yang berubah terhadap waktu, maka itu akan muncul hukum Lenz ya, hukum Lenz, di mana hukum Lenz itu mengatakan ini berkaitan dengan induksi elektromagnetik ya, ini berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Jadi medan magnet yang berubah terhadap waktu itu bisa menginduksikan tegangan, Nah, kita pula pada suatu kawat apabila dia dialiri oleh suatu arus bolak-balik, maka itu akan terjadikan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi harus arus yang berubah terhadap waktu ya. Jadi harus arus yang berubah terhadap waktu. Mau dia DC yang berubah terhadap waktu atau ke arus AC. Nah, itu boleh dari keduanya ya. Nah, jadi saya sudah singgung tadi bahwa arus DC atau tegangan DC itu dia juga bisa berubah terhadap waktu magnitudenya, tapi polaritasnya tidak. Nah, meskipun demikian, meskipun cuma magnitudenya saja yang berubah, maka dia tetap bisa meradiasikan gelombang elektromagnetik. Yang penting ada perubahan terhadap waktu. Ada perubahan terhadap waktu. Nah, itulah prinsip dari antena ya. Antena itu kan adalah konduktor yang kita berikan tegangan yang berubah terhadap waktu, sehingga dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Ini pembahasan yang saya kira tidak perlu kita bahas ya, karena ini berkaitan dengan bab berapa ini ya? Ini di fisika mekanika pertama ini, yang tentang panas, radiasi panas, perpindahan panas secara radiasi. Barangkali kita singgung sedikit saja ini. Jadi misalkan matahari itu dia meradiasikan gelombang elektromagnetik dengan daya per unit area sebesar 1000 watt per meter persegi. Jadi dia meradiasikan gelombang elektromagnetik dengan daya rata-rata sebesar 1000 watt per meter persegi. Nah, hitunglah total daya yang mengenai suatu atap dengan ukuran sebesar 8 kali 20 meter. Jadi ada atap dengan dimensi 8 kali 20 meter, kemudian disinari cahaya matahari. Nah, berapakah daya dari gelombang elektromagnetik yang mengenai atap tersebut? Jadi tinggal kita kalikan saja ya, luasan dikalikan dengan intensitasnya. Jadi intensitas itu adalah daya per meter persegi. Jadi intensitas dari gelombang dari cahaya matahari itu adalah sebesar 1000 watt per meter persegi. Nah, berarti kalau atap rumah dengan ukuran 8 kali 20 meter, berarti kan dia 160 meter persegi. Nah, dayanya itu tinggal kita kalikan intensitasnya, 1000 watt per meter persegi. Ini habis. Yang kuadrat di bagian kuadrat. Berarti kan dia sama dengan 16 kali 10 pangkat 3 watt. Atau 16.000 watt.
Carilah suhu equilibrium pada atap genteng tersebut. Nah, jadi ini dia pakai hukum Stefan Boltzmann ya. Jadi P sama dengan ini konstanta Stefan Boltzmann dikalikan dengan E ini kalau tidak salah dia koefisien koefisien konduksi barangkali ya. Dikalikan dengan A, luas dari permukaan atap tersebut. Jadi tahunnya ini ada konstanta Stefan Boltzmann pakai rumus ini ya. Jadi T pangkat 4 sama dengan T0 pangkat 4 ditambah P dibagi dengan tau kali E dikalikan dengan A. Ini sama dengan 1. 258 Kelvin itu adalah suhu lingkungan. Jadi suhu lingkungannya itu katanya 258 Kelvin. Nah, ini sekitar 25 derajat Celcius ya. Sekitar 25 derajat Celcius. Nah, berarti karena dia disinari oleh cahaya matahari dengan intensitas 1000 watt per meter persegi, maka suhu dari atapnya itu akan naik. Dia akan naik menjadi 333 derajat Kelvin atau sekitar 60 derajat Celcius. Nah, ini dia cara kita mengestimasi berapa kenaikan suhu dari suatu permukaan yang disinari oleh matahari, disinari oleh radiasi elektromagnetik dari sinar matahari. Oke, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu sampai selesai asar, kira-kira 3:45. Bisa tinggal dulu ya. Nanti kita kembali di 3:45. Baik, Pak. Baik, Pak. Gelombang elektromagnetik, cuma dia beda di frekuensi saja. Dia cuma berbeda di frekuensi. Nah, kalau frekuensinya berbeda, itu panjang gelombangnya berbeda juga. Relasi antara panjang gelombang dan frekuensi itu bisa kita cari dengan persamaan C sama dengan lambda kali frekuensi. Jadi kalau misalkan suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sebesar 10 pangkat 14 Hz, maka berapakah panjang gelombangnya? Jadi di sini C adalah kecepatan rambat dari gelombang elektromagnetik. Ini sama dengan kecepatan cahaya ya, karena cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik juga. Ini besarnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tinggal kalian bagi saja ya. Kita akan cari lambdanya. Berarti lambda sama dengan C dibagi dengan F. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat 14. Nah, ini menjadi 3 kali 10 pangkat minus 6 meter atau 3 mikrometer. Nah, ini ada satuan baru ya, namanya angstrom. Jadi angstrom itu 1 angstrom sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, jadi kadang-kadang penulisan notasi yang seperti ini yang sangat kecil ya, daripada kita menuliskan 10 pangkat minus 10, nah itu diganti saja langsung 1 angstrom. Kalau misalkan 0,1 angstrom, nah itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 9 meter. Bukan minus 11, sorry. Jadi minusnya bertambah. 1 kali 10 pangkat minus 11 meter.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, semakin tinggi frekuensi dari suatu gelombang elektromagnetik, maka panjang gelombang itu makin pendek juga. Nah, di sini rentang frekuensi dari suatu gelombang elektromagnetik itu dikategorikan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu kategori gelombang radio. Nah, jadi gelombang radio itu kalian bisa lihat di gambar ini ya. Dia rentangnya itu antara 10 pangkat 3 meter sampai 10 pangkat 10 meter. 10 pangkat 8 lah. Nah, kemudian ada namanya lagi microwave atau gelombang mikro. Nah, panjang gelombangnya itu antara 1 mm sampai 30 cm. Jadi antara microwave antara 1 kali 10 pangkat minus 3 meter sampai 30 cm atau 30 kali 10 pangkat minus 2 meter. 3 kali 10 pangkat 3 ya. 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, kemudian ada namanya gelombang inframerah. Nah, biasanya ini gelombang inframerah dipancarkan oleh suatu benda yang bersuhu tinggi ya. Nah, dia itu rentangnya antara 1 hingga 7 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kemudian ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak sendiri itu panjang gelombangnya dia bervariasi antara 4 kali 10 minus 7 meter. Nah, ini panjang gelombang yang warnanya ungu ya. Jadi kalau ada cahaya warna ungu, nah itu panjang gelombangnya dia mendekati ini 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, kemudian untuk panjang gelombang yang paling panjang dari spektrum cahaya tampak, itu dia berkisar hingga 7 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, kemudian mata kita itu dia cuma bisa menangkap gelombang elektromagnetik dengan frekuensi maksimum itu berkisar hingga 5,6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, ini berkaitan dengan warna kuning kehijau-hijauan. Jadi campuran antara warna kuning dan hijau. Warna kuning dan hijau. Nah, sementara untuk panjang gelombang yang lebih pendek seperti gelombang ultraviolet itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita ya, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. X-ray, jadi X-ray itu adalah salah satu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang pendek ya. Panjang gelombangnya itu sekitar 10 pangkat minus 8 atau 10 nanometer. Iya 10 nanometer. Ini 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 9 meter. Jadi 10 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 8 meter. Nah, ini sinar gamma itu lebih pendek lagi dia panjang gelombangnya. Nah, ini ada gambar-gambar ya. Jadi gambar ini dia dipotret dengan menggunakan beberapa kamera yang jenisnya berbeda-beda ya. Nah, jadi misalkan sensor kamera yang di handphone kalian itu cuma bisa menangkap gelombang elektromagnetik dengan rentang cahaya tampak saja. Nah, ada sensor gambar yang bisa menangkap gelombang elektromagnetik dengan frekuensi X-ray. Jadi dia bisa menangkap gelombang elektromagnetik yang berada pada rentang frekuensi X-ray. Ada juga yang bisa menangkap frekuensi infrared dan ada juga bisa menangkap frekuensi radio. Nah, jadi kadang-kala itu suatu objek dia bisa memancarkan berbagai macam frekuensi gelombang elektromagnetik.
Nah, sehingga di sini kita lihat ya, ada galaksi yang dipotret menggunakan berbagai sensor kamera. Jadi ini yang pertama itu gambar yang diperoleh dengan menggunakan sensor cahaya atau sensor gelombang elektromagnetik yang bisa mendeteksi gelombang elektromagnetik pada rentang frekuensi X-ray. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa galaksi itu ternyata dia mencairkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang X-ray juga. Nah, kemudian yang bagian B ini itu menggunakan sensor gambar cahaya tampak ya, yang bisa ditangkap oleh mata kita. Kemudian ini ada dia menggunakan sensor inframerah, dan yang keempat ini adalah sinyal sinyal gelombang elektromagnetik pada frekuensi radio. Oke, jadi saya kira udah selesai ya pembahasan kita untuk listrik magnet. Nah, karena kuliah kita kan tentang fisika. Judul kuliah kita kan adalah fisika listrik magnet gelombang optik. Jadi untuk 2 pertemuan terakhir ini kita akan masuk ke pembahasan gelombang dan optik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Dengan namanya si absen ya. Randi Kamaru, Hadir, Pak. Fatan Ramayani, Hadir, Pak. Ahmad Setiadi, Hadir, Pak. Ristri, Hadir, Pak. Joshua, Yusuf Malik, Yusuf Malik hadir, Pak. Eliezer, Eliezer hadir, Pak. Muhammad Fikri, Hadir, Pak. Restu, Hadir, Pak. Antonius, Hadir, Pak. Romania, Hadir, Pak. Immanuel, Sandi Reskiawan, Hadir, Pak. Akmal, Hadir, Pak. Akdan, Hadir, Pak.
Tarisa, Hadir, Pak. Bidara, Hadir, Pak. Safina, Hadir, Pak. Fajar Faizin, From Ariel, Hadir, Pak. Fauzi Nur Robbani, Hadir, Pak. Manggaratua, Hadir, Pak. Asami, Hadir, Pak. Kevin, Hadir, Pak. Ali Yahya, Hadir, Pak. Nadila, Japarista, Hadir, Pak. Naufal, Hadir, Pak. Raihan, Hadir, Pak. Pasca, Siti Nurlita, Hadir, Pak. Maulana Fadlan, Hadir, Pak. Cuti Fatul, Hadir, Pak. Aritua, Hadir, Pak. Sohibul, Hadir, Pak. Dwi Febrian, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Irna, Hadir, Pak. Ilham, Hadir, Pak. Terry, Hadir, Pak. Reza, Hadir, Pak. Excel, Oke, cukup sekian untuk hari ini ya. Sampai jumpa pada pertemuan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Interupsi, wabarakatuh. Pak. Apa? Untuk yang bertanya tidak dicatat, Pak. Oh ya, lupa. Mana ini? Namamu siapa? Siapa tadi yang bertanya? Ilham Jaya Pratama, Pak. Siapa lagi? Saya, Pak. Antonis Januario. Siapa lagi? Asami, Pak. Sudah ya, cuma 3 orang tadi. Terima kasih, Pak. Oke. Salif ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.